kita nikmati sambil menunggu ngabuburit menunggu buka puasa setelah kita menelusuri mengamati situasi kota ini daerah Wonogiri ya Pak ya? Iya. Solo Raya. Jadi kita tunggu sini jalan-jalan ngabuburit. Siapa tahu di situ nanti ada cendol dawet, ada kolak, ada apa lagi Pak? Itu namanya Apa muda? kelamut ya, kelamut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Masih berbincang asik santai menjelang buka puasa bersama Fatma. Mbak Fatma, ex pramugari Garuda Indonesia. Kita coba ngobrol lagi ya Mbak. Gimana sore ini puasa? Terasa haus atau? Masih puasa ya, insya Allah masih bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Ini kita sambil memantau lalu lintas ini Mbak. Ini kan kita di ujung pojok ini. Tuh ada bis-bis yang lewat, itu ada kendaraan yang lewat. Sambil melihat arus mudik sudah kelihatan belum? Iya, harus mudik yang ditunggu-tunggu. Iya, itu tuh. Kita berharap semoga arus mudik itu normal ya. Jadi ada devisa masuk ke daerah ini ya. Iya. Terutama yang menanti zakat fitrah. Mbak Fatma, kita ini coba untuk melihat dampak dari perkembangan yang saat ini terjadi khususnya di negeri kita ya. Gelombang PHK yang luar biasa ini yang sebagai awal dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Iya. Satu yang pertama itu top gelombang PHK yang 10.000 ya buruh lah karyawan dari Sritek. Iya. Gimana Mbak Fatma ini kayak gini? Menurut Mbak Fatma kira-kira apa sih yang menyebabkan kayak gini? Iya, ini pasti kondisi perusahaan ya. Berarti ekonomi yang sekarang itu sangat berat untuk mempertahankan perusahaan ya Mbak, sehingga harus pemangkasan ini ya. Iya. Ini malah bukan pemangkasan lagi lah, ini malah tutup ya, tutup total nih. Mungkin ini efisiensi. Teman alih-alih kayak gini, kalau efisiensi ada berita bahwa ini akan dijual, berarti akan dimiliki oleh orang lain ini. Iya. Yang kedua yang tidak cukup banyak juga yaitu Yamaha ya. Yamaha. Iya. Hampir 700, 400 sih berarti 1.100-an ya. Iya. Dan yang ketiga itu pabrik sepatu Nike. Ini berapa tadi Mbak? Sekitar 1.000-an berapa ya? 400-an ya. Iya. Ini gimana kita prihatin ya Mbak ya. Kita juga dulu mengalami dampak-dampak resesi. Krisis moneter ya. Perusahaan Garuda dulu yang tempat Bapak kerja itu kan juga terjadi adanya efisiensi menyeluruh itu. Adanya restrukturisasi, akhirnya terjadi perampingan. Iya. Tapi di sini sifatnya perampingan itu volunteer ya Pak ya. Iya. Jadi sukarela siapa yang ini gitu. Dan kalau melihat kayak gini ini gimana Mbak 2025 ini Mbak ya, yang kayaknya agak berat ini. Ya, ini memang era perdagangan bebas Mas Miko. Jadi memang ini terasa sangat berat untuk negara yang masih berkembang atau yang belum melejit gitu ya. Proses ya. Iya kan. Ini kayak gini nih anak muda nih bisa menangkap apa ya gejala-gejala gini bisa jadi
tagline yang kabur aja dulu ini bisa mengembang nih. Ke Jepang itu ya? Ke Jepang itu, apalagi Jepang itu welcome ya. Kelihatannya Jepang sangat tertarik dengan gerakan kabur aja. Iya, sana masalahnya lain lagi, populasi, pengurangan populasi ya. Mereka sudah banyak anak-anak yang perkawinan yang tidak mau punya anak, ada yang tidak mau melakukan perkawinan. Iya. Nah, ini akibatnya ada desa-desa kampung yang tidak ada penduduk ya. Padahal di situ ada rumah, ada ya kotanya desanya masih ada tapi ada rumah kosong dan penghuninya semakin lama semakin hilang. Iya. Ini akibat apa ya Mbak kira-kira? Iya, ini satu fenomena. Iya, ini paradigma aja. Fenomena child free itu loh Mbak kayaknya ini ya. Mereka yang menikah itu sangat direpotkan kalau punya anak. Kayaknya parenting itu berat sekali. Namanya parenting memang sangat repot. Iya, itu suatu konsekuensi logis dari usia remaja menginjak dewasa, dan di usia dewasa itu mestinya sudah mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius ya. Makanya kalau sudah perkawinan terus nggak mau punya anak terus maksudnya gimana? Itu lain lagi kalau namanya titipan ya, namanya itu kan amanah. Jadi kita punya anak itu memang betul-betul karunia dari Allah. Nah, itu kalau kita lihat dari kacamata religi sih ya, Mbak ya. Apalagi Indonesia ini adalah mayoritas memeluk agama Islam. Iya. Dan tentunya ada iming-iming dari Jepang yang siapa yang mau pindah ke Jepang kasih 500 juta. Ini juga menarik sekali tuh. Iya, ini sangat menggiurkan. Sudah dapat tempat, sudah bekerja, sudah dapat ganti tempat tinggal itu ya uang untuk awalan 500 juta. Iya. Ini kalau kita masih muda kita kira-kira berangkat di sana kali ya. Iya. Ini kembalinya ke hati nurani. Apakah self iya ya Mbak ya. Kalau hanya sekedar mencari nafkah saya rasa tidak masalah. Dari agama juga membolehkan ya. Kita mencari penghidupan itu di tanah Tuhan itu sangat luas ya. Jadi boleh ke kemana aja ya. Yang penting masih ada sense of belonging tentang Indonesia aja ya, cinta tanah airnya ya. Iya. Nah, itu ya kita nasionalisme beda lagi ya. Sekarang itu banyak sekali pemain-pemain sepak bola aja naturalisasi menjadi warga Indonesia. Ini kalau mereka silakan aja pindah ke sana cari penghidupan ya, tapi kalau sampai pindah warga negara kayaknya sayang. Ya itu kembali ke masing-masing individu. Ini tantangan pemerintah ini untuk membuka pintu atau lapangan kerja ya. Soalnya anak-anak Gen Z, anak-anak generasi sekarang itu kan pola pikirnya, mindsetnya udah berbeda, praktis ya. Gimana Mbak? Semua serba instan dan kayak ini motionnya ya itu praktis ya. Oke Mbak, ya ini tentunya kita juga sebagai pengamat orang tua ya, anak-anak kita mari kita paling enggak kita dorong lah untuk hal-hal yang positif ya. Iya. Terima kasih Mbak, kita coba tadi bicara tentang lapangan kerja yang sudah mulai berkurang, PHK massal dan sebagainya, dan kita prihatin ya. Iya itu jadi PR kita semua. Mudah-mudahan segera diciptakan lapangan-lapangan kerja di negeri kita sendiri ya Mbak ya. Iya. Karena hujan batu di negeri sendiri itu lebih enak daripada hujan emas di negeri tangga ya. Itu katanya ya pepatah. Tapi kalau hujan batu ya penyok ya. Kalau hujan emas tinggal derui ya, diambil ini kita jual.
Oke Mbak, kita kayaknya sudah cukup, ya waktu untuk ngobrol sejenak lah ngabuburit ini. Mudah-mudahan puasa kali ini berkah ya Mbak ya. Nah, itu Nah, saya. Terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol lagi di next episode dengan metode atau dan title yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you.